Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etika Wahyu dari Prodi Mars UMY. Pernahkah dengar istilah Lean Management di rumah sakit? Konsep ini awalnya dari dunia industri, tapi sekarang makin banyak dipakai di fasilitas kesehatan untuk membuat kerja lebih cepat, efisien, dan tanpa pemborosan. Di sini ada satu jurnal yang ingin saya review. Judul dari jurnal ini adalah The Impact of Lean Management on Frontline Healthcare Professionals, a Scoping Review of the Literature. Penulisnya Ziad Mahmud, Natalie Angeli Halgan, Kate Kurucha, Louis A. Ellis, dan Jeffrey Braithwaite. Namanya Open Access, tahun publikasi 2021, dan indeks Scopusnya adalah Q1. Kenapa saya memilih jurnal ini? Karena jurnal ini menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pentingnya Lean Management pada healthcare service di frontline. Terdapat 5 unsur review jurnal. Yang pertama, identitas artikel yang saya kemukakan tadi. Kemudian yang kedua adalah ringkasan, ya adalah analisis kritis. Yang keempat, relevansi, dan kesimpulan, yaitu temuan dan saran. Di ringkasan isinya, peneliti ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tenaga kesehatan ketika konsep Lean Management diterapkan di rumah sakit. Pertama, moral, motivasi, dan kepuasan kerja. Kalau Lean dijalankan dengan baik, komunikasi lancar, pimpinan mendukung, dan hasil kerja diakui, semangat kerja akan meningkat. Tapi kalau Lean hanya fokus pada angka efisiensi tanpa melibatkan staf, semangat dan kepuasan bisa turun. Staf merasa ditekan, bukan diberdayakan. Yang kedua, work efficiency, stres, dan dehumanisasi. Banyak juga laporan tentang meningkatnya beban kerja, stres, dan bahkan rasa kehilangan kemanusiaan. Kenapa? Karena pekerjaan makin padat, waktu makin sempit, tapi dukungan tidak selalu bertambah. Efisiensi boleh, tapi kalau manusia dibaliknya kelelahan, hasilnya justru bisa menurunkan kualitas pelayanan ke pasien. Nomor 3, teamwork, komunikasi, dan koordinasi. Di sisi positif, Lean Management mendorong kerja tim lintas profesi yang lebih solid. Yang nomor 4, pembelajaran, inovasi, dan pengembangan personal. Lean Management juga bisa untuk dijadikan sarana belajar loh. Tenaga kesehatan diajak berpikir kritis, mencari akar masalah, dan memimpin proyek kecil di perbaikan di unitnya masing-masing. Tapi hal ini hanya terjadi kalau manajemen memberikan ruang untuk berinovasi. Kalau tidak, potensi besar staf bisa terhambat. Metodenya berupa scoping review, yaitu mengumpulkan dan meninjau hasil dari banyak penelitian yang sudah ada. 944 artikel, mereka menyeleksi 17 penelitian yang paling relevan dari berbagai negara dan jenis fasilitas kesehatan. Hasilnya, Lean memang bisa meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan kerja tim. Tapi di sisi lain, banyak tenaga kesehatan merasa beban kerjanya meningkat, waktu istirahatnya berkurang, dan muncul stres, kecemasan, bahkan rasa kehilangan sisi kemanusiaan atau dehumanisasi. Kalau dilihat secara kritis, jurnal ini memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, cakupan datanya lumayan luas, mencakup berbagai negara dan jenis tenaga kesehatan. Pendekatannya sistematis dan transparan. Ketiga, fokusnya tidak hanya pada efisiensi, tapi juga pada dampak psikologis manusia. Tapi jurnal ini juga punya kelemahan, yaitu karena ini review bukan penelitian lapangan langsung, jadi hasilnya tergantung pada kualitas studi yang ditinjau. Dan sebagian besar penelitian yang direview berasal dari negara maju, jadi mungkin kalau negara berkembang seperti Indonesia belum banyak dibahas. Meski begitu, kontribusinya sangat besar. Penelitian ini membantu rumah sakit dan manajer untuk memahami bahwa Lean Management bukan sekedar alat efisiensi, tapi juga sistem yang harus memperhatikan kesejahteraan manusia. Kita membahas tentang relevansi. Kalau dikaitkan dengan penelitian lain,
Temuan ini sejalan dengan studi di Jepang, Inggris, dan Kanada yang menunjukkan bahwa Lean bisa berhasil kalau diterapkan dengan pendekatan human center. Artinya, melibatkan tenaga kesehatan dalam setiap perbaikan. Di Indonesia, konsep Lean Management juga mulai diterapkan di rumah sakit. Misalnya, untuk mengurangi waktu tunggu pasien atau mempercepat hasil administrasi. Jadi, penelitian ini sangat relevan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan di konteks lokal, agar efisiensi dan kesejahteraan bisa berjalan beriringan. Kesimpulannya, jurnal ini menunjukkan dua sisi Lean Management. Sisi positifnya bisa membuat pelayanan lebih cepat, tim lebih kompak, dan proses lebih efisien. Namun, sisi negatifnya bisa meningkatkan tekanan kerja, stres, dan menurunkan semangat kalau tidak diimbangi dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan. Jadi, efisiensi itu penting, tapi jangan sampai kita lupa bahwa rumah sakit bukan pabrik dan tenaga kesehatan bukan mesin. Mereka adalah manusia yang juga butuh dukungan, apresiasi, dan ruang untuk berkembang. Lean bukan tentang kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.